Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Puspitasari dari kelompok 5 dengan NIM 2312742. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Baiklah teman-teman, jadi pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan dinasti Bani Umayyah yang telah digulingkan. Dinamakan dinasti Abbasiyah itu karena pendiri dan penguasanya merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi berdirinya dinasti Abbasiyah itu dilatar belakangi karena kekacauan dalam kehidupan bernegara dinasti Umayyah. Jadi di sini saya akan membahas yang pertama yaitu filosofi didirikannya Bani Abbasiyah, dan yang kedua yaitu faktor pendorong kejayaan Bani Abbasiyah, yang ketiga yaitu faktor kemunduran Bani Abbasiyah, dan yang terakhir adalah ilmu yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, jadi Bani Abbasiyah itu merupakan dinasti kedua dalam sejarah Islam klasik yang menggantikan dinasti Umayyah. Dinasti ini berkuasa kurang lebih selama 5 abad. Bani Abbasiyah beranggapan bahwa merekalah yang paling berhak atas kekhalifahan, karena mereka beranggapan bahwa merekalah yang dekat nasabnya dengan Rasulullah SAW dari Bani Hashim, bukan Bani Umayyah. Pendiri dinasti Abbasiyah ini bernama Abdullah As-Soffa bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, atau lebih dikenal dengan Abdul Abbas As-Soffa. Dinasti ini berdiri antara tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Daulah ini berdiri selama 5,5 abad atau 524 tahun. Gelar yang didapat oleh Abdul Abbas yaitu As-Soffa memiliki arti peminum atau penumpah darah. Abdul Abbas mendapatkan gelar ini bukan tanpa alasan. Ia berhasil mengeluarkan sebuah perintah kepada gubernur untuk membunuh tokoh-tokoh Umayyah pada masa itu. Pendiri Daulah Abbasiyah itu dikenal sebagai orang yang kejam, namun ia juga berhasil membangun dinasti Islam bersifat internasional, disertai dengan asimilasi serta corak pemikiran dan peradaban dunia. Nah, kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang faktor pendorong kejayaan Bani Abbasiyah. Faktor pendorong kejayaan Bani Abbasiyah disebabkan karena dinasti ini lebih fokus kepada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah, diantaranya yaitu 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu kemajemukan dalam pemerintahan dan politik yang berguna untuk mengokohkan dinastinya. Yang ketiga yaitu menciptakan stabilitas ekonomi dan pendidikan. 4. Gerakan penerjemahan manuskrip kuno seperti bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Dan yang terakhir yaitu membangun perpustakaan-perpustakaan. Tidaklah mengherankan apabila Bani Abbasiyah dapat mencapai masa keemasan. Hal tersebut karena para khalifah merupakan para ahli politik dan ahli agama. Pada masa kejayaan Bani Abbasiyah pun berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu filsafat. Selain itu, menurut buku Pendidikan Agama Islam berbasis Islam Kontemporer Perspektif Indonesia karya Afiful Ikhwan, faktor kejayaan Bani Abbasiyah lebih fokus kepada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam. Dan tadi sudah dijelaskan kan faktor pendorong dari kejayaan Bani Abbasiyah yaitu 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain. Nah, berkat keberhasilan penyebaran Islam ke berbagai wilayah yang baru, Islam bertemu dengan berbagai kebudayaan baru yang memiliki khazanah pengetahuan yang baru pula. Faktor ini mendorong lahirnya ilmu pengetahuan. Nah, kemudian yang kemajemukan dalam pemerintahan dan politik. Dinasti Abbasiyah mengambil strategi yang berbeda dengan Bani Umayyah, yaitu dengan mengambil 2 metode. Yang pertama, metode menerapkan sistem administrasi. Pemerintahan Persia sekaligus memasukkan orang-orang Persia dalam struktur pemerintahan. Nah, yang keduanya yaitu melakukan nikah silang dengan wanita-wanita Persia. Hasil dari pernikahan silang ini adalah melahirkan khalifah yaitu Al-Ma'mun. Pada masa ini pula, dinasti Abbasiyah membuka ruang yang luas bagi orang di luar Arab. Kemudian yang ketiga itu menciptakan stabilitas ekonomi dan politik.
Khalifah Harun ar-Rasyid memanfaatkan kemajuan perekonomian untuk pembangunan di sektor sosial pendidikan, seperti pengadaan belajar bagi masyarakat umum. Nah, kemudian yang keempat itu gerakan penerjemahan manuskrip kuno. Kegiatan penerjemahan manuskrip kuno ini sudah dilakukan sejak masa Khalifah Al-Mansur dan keturunannya dengan mengangkat dan menggaji para penerjemah dengan gaji yang sangat tinggi. Kemudian yang terakhir tadi adalah membangun perpustakaan-perpustakaan. Pada masa pemerintah Khalifah Al-Ma'mun, dibangun Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penerjemahan, dan lembaga penelitian. Tidak hanya itu, di lingkungan istana juga didirikan perpustakaan pribadi Khalifah yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan bagi keluarga istana, yang mencakup para ilmuwan, ulama, dan pujangga. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas faktor kemunduran Bani Abbasiyah. Faktor kemunduran Bani Abbasiyah terbagi menjadi 4, yaitu 1. Perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Yang kedua, yaitu munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Yang ketiga, yaitu kemerosotan perekonomian. Dan yang terakhir, yaitu munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Nah, kemudian yang terakhir, apa aja sih ilmu yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah? Nah, ilmu-ilmu tersebut meliputi ilmu tafsir, ilmu kalam, dan teologi Islam. Ada ilmu tasawuf, ilmu geografi, ilmu matematika, ilmu kedokteran dan farmasi, ilmu matematika, dan ilmu sejarah. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.